Oke, baik, salam sehat untuk kita semua pecinta hewan dimanapun Anda berada. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Jadi video kali ini menceritakan tentang anak babi yang positif perut kembung ya. Dalam dunia peternakan dikatakan ya, penyakit ya, salah satu itu adalah penyakit yang disebabkan oleh keracunan ya, keracunan dalam hal ini makanan. Nah, seperti pada layar kaca Anda, ini adalah pasiennya saya ya. Pasiennya saya karena posisi perut kembung, jadi wajib hukumnya setelah kita suntik ya, kita melakukan penanganan seperti ini. Jadi terima kasih Bapak Flavianus Sile selaku peternak ya, bersama Ibu Helmina Wona. Terima kasih juga para leluhur dan sang pencipta ya, bersama saya Marsianus Eno. Oke, jadi kita pastikan bahwa makanan atau pakan yang sudah dicampur kita masukkan dia ke dalam mulut ya, dan ternyata dia belum punya niat ya untuk telan. Ini kejang-kejang ceritanya, babi ini kejang-kejang. Itu gejala keracunan ya, perut kembung, sehingga saraf-saraf otot-ototnya pada kaku ya, apalagi menyangkut kepala. Nah, kalau pasien saya satunya lagi ini ya, ini yang saya trokar ya, ceritanya saya trokar karena ketika saya kembali mengecek pemberian pakan yang menggunakan infus seperti ini, jadi pasiennya saya ini perutnya kembung lagi ya, kembung lagi. Jadi wajib hukumnya kita cek. Dan ketika kembung lagi ya, tidak sempat divideokan, saya trokar ya, saya trokar. Jadi kita ganggu kerongkongannya atau tenggorokannya sehingga dia bisa memiliki atau merespon ya, merespon pakan yang kita berikan melalui ya selang ya. Nah, seperti ini videonya, nampak jelas ya. Jadi ini ceritanya bahwa pasiennya saya ini karena darurat ya, darurat, sehingga saya tidak menggunakan ya sarung tangan ya. Tetapi aturan mainnya ketika meraba atau menyentuh tubuh hewan, wajib hukumnya kita melakukan ya mencuci tangan ya dengan menggunakan deterjen. Oke, jadi langkah selanjutnya kita upayakan ya, tetap kita upayakan masukkan pakan yang sisa di dalam botol. Dan sekali lagi para pecinta dan peternak, perannya peternak adalah 70% maksud saya. Jadi perannya peternak 70%, sementara perannya kami sebagai petugas, baik itu pendamping peternakan desa, bahkan ya para medik veteriner. Nah, ini saya coba meraba lagi dan ternyata perutnya kosong ya, perutnya kosong dan di dalam terdapat udara di dalam lambung daripada babi ini ya, sehingga kita punya niat untuk menyembuhkan mereka berbagai cara yang harus peternak tempuh. Jadi sekali lagi jangan lupa like, subscribe, share, and comment ya di video saya. Yang walaupun pelan, tapi pastikan bahwa makanan yang kita berikan dapat berguna ya. Jadi nampak seperti ini hari yang berikutnya ya. Hari yang berikutnya pagi-pagi saya sudah mengontrol pasiennya saya, dan alat dan bahan semua saya siapkan ya, obat-obatan sudah, lalu
sarung tangannya saya siapkan. Oke, kita berbicara soal alat dan bahan. Alat yang pertama itu adalah botol aqua ya. Yang kedua selang. Yang ketiga media untuk menyimpan gula atau stoples ya. Lalu yang berikutnya sarung tangan ya, wajib. Nah, langkahnya yang pertama bahan itu gula cukup dengan 2 sendok ya. Kita masukkan gula ke dalam botol atau media untuk menyimpan gula, air, dan pakan. Jadi ceritanya pakan ini 552 ya, 552. Kandungannya ya kurang lebih 19% ya kandungan proteinnya, sehingga babi ini usianya di atas 3 bulan. Jadi wajib kita ya, langkah selanjutnya setelah kita masukkan pakan, kita masukkan air panas ke dalam botol. Kemudian ya perlu hati-hati, lalu kita tutup kembali botolnya dengan selang ya. Jadi usahakan tutupan botol yang kita masukkan selang usahakan rapat ya, jangan sampai ketika kita memasang infus ke dalam mulut atau kerongkongan babi dia dapat menyebabkan ya atau tumpah ya di sampingnya, sehingga seperti ini. Jadi kita rasa jangan sampai terlalu panas. Kalau terlalu panas kasihan pasiennya, saya sudah sakit disakiti lagi maksudnya, sehingga perlu pelan ya tapi pasti. Nah, ini ceritanya pada hari yang kedua. Babi anak yang pertama sudah meninggalkan atau sudah kabur dengan teman yang satu ini atau mereka seangkatan, sehingga berbagi yang satu, babi yang satu sudah sehat. Ini nampak jelas bahwa dia masih merasa kejang-kejang ya. Kita pastikan masuk selang ke dalam kerongkongan ya, di dalam kerongkongan perlu hati-hati, ketelitian, jangan sampai dia tercekik. Jadi ketika kita meramas botol perlahan-lahan ya, sambil ya merasa bahwa dia aman, babinya merasa aman atau pasiennya kita. Sekali lagi terima kasih para peternak atau teman-teman yang telah menonton video saya. Nah, kita mencoba lagi apakah nalurinya punya niat untuk makan tidak. Nah, seperti ini. Jadi nalurinya makan ada ya, sudah mulai nampak. Jadi obat-obatan yang saya suntik atau injeksi pada hari kemarin, hari sebelumnya itu adalah salah satunya sulfidon ya, yang kedua antibiotik, yang ketiga adalah vitamin ya, seperti ini. Dan ternyata kelihatannya bahwa dia memiliki naluri untuk makan ya, kelihatan jelas ya. Artinya lidah daripada babi ini mulai bergerak atau aktif, sehingga menelan pakan yang kita berikan melalui selang. Ya, perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Jadi kita mencoba lagi ya, dan ternyata nalurinya connect ya, bahwa dia punya niat untuk makan lagi ketika terjadi kekosongan di dalam perut karena sebelumnya mengandung gas. Jadi di sini saya menceritakan bahwa ketika penanganan pada hari pertama itu saya mencoba dengan menggunakan batang pepaya ya, batang pepaya, dan mengganggu batang pepaya dengan menggunakan pelumas ya, ini lebih mulia.
lalu kita basahkan di ujung dan batang pepaya yang lubangnya kita ganggu di dubur anusnya, sehingga kotoran itu bisa keluar untuk mengurangi gas yang tertimbun di dalam lambung. Sahabat peternak, bahwa kesalahan manajemen dalam pemberian pakan sangat fatal ya, seperti ini ya. Jadi perlu kehati-hatian karena mereka butuh makanan-makanan yang sehat ya, makanan yang sehat. Jadi kita masukkan lagi air, dan sisa sedikit kita masukkan lagi air, lalu ya, coba lagi. Nah ini dia sudah mau ya, dia sudah respon. Kita sambil mengangkat botol ya, agak tinggi di atas kepalanya ya, sehingga dia ketika mengisap bahkan dia tertelan, ikut telan ya, sehingga bermanfaat pemberian infus ini ya. Jadi ternak yang satu, anak babi satu sudah kabur. Ketika saya datangi pemilik atau tuannya mengatakan bahwa babi yang satu sudah lari bersama dengan teman-temannya di kandang, tetapi tidak sempat masuk di dalam kandang karena posisinya dia dilepaskan di luar karena dalam keadaan sakit. Nah, sudah selesai ya, kita selalu ganggu dia ya, kita selalu ganggu dia supaya dia tetap respon. Ini ada pakan, maksudnya pakan yang tumpah, sehingga kita arahkan, coba mengarahkan dia. Ini gejala mau lumpuh ya, gejala mau lumpuh. Jadi nampak jelas ada video ya, video kali ini. Nah, dia agak sempoyongan ya, agak sempoyongan. Ketika saya pukul bahwa dia sudah tidak bunyi lagi. Nah, ini ceritanya babi yang kabur ya, yang kabur meninggalkan temannya. Nah, dia sudah sehat ya, jadi dia kabur. Dia kabur. Sehingga kita mencoba apakah nalurinya itu punya untuk lihat makan makanan nanti yang akan kita beri. Dan ternyata ketika peternak saya anjur, bahkan saya sarankan coba mengambil pakan yang sisa, coba menabur ya, sehingga ini sudah nampak jelas bahwa dia sendiri yang makan ya. Yang kemarin dia mencoba kita sebagai peternak, bahkan saya sebagai petugas, maksudnya begitu. Nah, ini sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, and share di video ini. Dan visi misi ternak sehat masyarakat, ternak sehat masyarakat bahagia atau sejahtera, dari desa membangun Indonesia. Sekali lagi, dari desa membangun Indonesia. Jadi ceritanya kejadian di desa, sehingga video-video saya menampilkan tentang kebiasaan di desa. Nah, ketika teknologi yang dibangun bahkan di bawah, ketika kita mempublikasikan atau memberi dedikasi terhadap masyarakat kita, wajib hukumnya terbukti ya, terbukti. Maksudnya terbukti sembuh. Nah, ini kami bersama peternak mencoba lagi ya, selalu mencoba menumpahkan pakan di tempat makanannya. Jadi ini pakan 552, pakan 552. Sehingga jangan lupa ya, setelah kita melakukan pemberian pakan kering seperti ini, jadi wajib hukumnya kita sediakan air paling kurang ya. Kalau juga bisa campur saja air yang ada. Ini saya mencoba menguji
Ya, ini namanya daun lamtoro ya. Dan ternyata dia belum punya niat untuk makan daun lamtoro. Kemungkinan besar menjadi sumber ketakutan pasiennya saya, karena dengan ada makanan ini ya misalnya kangkung dapat mempengaruhi perut kembung. Kenapa? Karena peternak petani peternak misalnya membudidayakan atau menanam kangkung, terkadang menyiram pupuk sehingga residunya masih ada di dalam ya kangkung. Sehingga saya sarankan bagi ini teman-temannya ya, seangkatan mereka ini yang sehat, yang segar, dari mereka satu kawanan, satu induk. Nah, ini respon. Jadi yang kena 2 ekor, yang 4 ini tidak terinfeksi karena kemungkinan besar mereka ini daya tahan tubuh lebih kuat ketimbang yang 2 ekor tadi. Nah ini dia sudah ya, saya coba menumpahkan air ya. Nah ini saya sudah tumpahkan air ketika peternak menuangkan makanan. Ya, ini ceritanya pada 3 hari berikutnya ya. 3 hari berikutnya saya datang, saya kunjungi lagi pasiennya saya, dan ternyata mereka sehat-sehat saja. Nah ini yang paling lucu, yang bagian belakang ini. Jadi nampak jelas ekornya sudah mulai mengebas, artinya sudah sehat ya. Nah ini, kalau ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekian saja video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat pecinta hewan dimanapun kita berada. Salam sehat, salam hormat dari saya, bersama saya Mas Yansden.